Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Pada saat ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan saya Edwin Atie dengan NIM 2310 5260 dan 396. Siapa Ki Hajar Dewantara bagi saya? Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki pemikiran yang sangat penting dan berpengaruh bagi pendidikan di Indonesia. Beliau adalah pendiri Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan di kota Yogyakarta yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dalam penjelasan tersebut saya mengambil dua hal penting, yaitu pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sangat berfokus pada pengembangan karakter, pemberdayaan siswa, dan penghargaan terhadap budaya lokal. Dan juga dalam konsep pengajaran, Ki Hajar Dewantara mengajukan konsep setiap anak didik adalah anugerah, artinya setiap orang memiliki potensi yang unik dan harus diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi yang peserta didik miliki. Selanjutnya, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara terbagi atas beberapa bagian, diantaranya pertama itu kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian budi pekerti, dan yang ketiga itu sistem Among. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama itu kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal ini, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak didik berada, sedangkan kodrat zaman ini berkaitan dengan isi dan irama. Berkaitan dengan budi pekerti atau watak atau karakter, di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa terjadi perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Yang ketiga itu sistem Among, di mana sebagai seorang pendidik kita harus menjadi pribadi yang dapat menerapkan nilai dari Ingarso Sungtulodo di depan memberi teladan, Ingma Diamangung Karso di tengah membangun kehendak, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan bagi anak didik. Selanjutnya, nilai luhur sosial budaya sebagai tuntunan. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kekuatan konteks budaya di masing-masing daerah memiliki keanekaragaman. Artinya, menurut Ki Hajar Dewantara, Indonesia memiliki potensi budaya yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran. Konsep Ki Hajar Dewantara dapat disesuaikan dengan nilai-nilai budaya lokal yang sesuai, sehingga dapat memperkuat identitas peserta didik dan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat setempat. Pengaruh sosial budaya menjadi alat untuk meningkatkan potensi intrinsik anak-anak yang belum terlihat. Dalam konteks tersebut, saya membagi dua peranan penting sosial budaya dalam perkembangan peserta didik. Yang pertama itu bentuk sosial budaya yang dapat diterapkan, seperti nilai kesopanan, nilai rasa hormat kepada orang tua, di mana setiap daerah memiliki konsep bentuk sosial budaya yang seperti ini. Kemudian yang kedua itu bentuk sosial budaya lainnya yang dapat diterapkan, seperti bahasa daerah, musik tradisional, kerajinan, dan makanan daerah, di mana dalam proses pembelajaran kita sebagai seorang guru dapat menerapkan konsep sosial budaya dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik mengetahui jati diri mereka sebagai peserta didik yang berbudaya, di mana dalam hal ini mengembangkan potensi budaya yang ada di daerah atau lebih meresapi budaya yang ada di daerah mereka melalui bahasa daerah, musik tradisional, mengenal kerajinan, dan juga makanan daerah. Kemudian apa yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari topik ini. Sebelum mempelajari topik ini, saya memiliki anggapan bahwa
peserta didik adalah seperti gelas yang kosong. Dan sebagai seorang guru, tugas saya adalah mengisinya dengan pembelajaran yang telah ditentukan, tanpa memperhatikan perbedaan dan keunikan masing-masing dari siswa. Saya mengabaikan fakta bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan, dan latar belakang pengetahuan yang berbeda dari satu dengan yang lain. Dalam praktiknya, saya hanya fokus pada penyampaian materi dan menyelesaikan apa yang telah direncanakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, tanpa memperhatikan sejauh mana pemahaman dan pengertian peserta didik terhadap materi yang saya sudah ajarkan. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari topik ini? Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap peserta didik, pandangan saya mengalami perubahan. Saya menyadari bahwa peserta didik bukan sekedar gelas kosong yang harus diisi, tetapi individu yang memiliki potensi dan keunikan masing-masing. Saya menyadari pentingnya mengakui perbedaan dan latar belakang pengetahuan siswa dalam proses pembelajaran. Saya menyadari bahwa sebagai seorang guru, tanggung jawab saya tidak hanya terbatas pada penyampaian materi, tapi juga memastikan pemahaman dan pengertian yang mendalam dari peserta didik. Saya sadar untuk pentingnya berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik untuk memastikan bahwa mereka memahami materi yang diajarkan dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama itu, setelah saya mempelajari pemahaman tentang Ki Hajar Dewantara dan konsep kurikulum merdeka, saya segera merasakan perubahan dalam pendekatan saya terhadap peserta didik di kelas. Sebagai seorang guru, saya tidak lagi melihat peserta didik sebagai gelas kosong yang harus diisi dengan pengetahuan tanpa memperhatikan perbedaan mereka. Saya menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan dan latar belakang pengetahuan. Dalam praktik pembelajaran akan datang, saya lebih berfokus pada pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan dan keunikan peserta didik. Saya berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif, di mana setiap siswa atau peserta didik merasa didengar atau dihargai. Dan yang ketiga, saya juga mendorong peserta didik untuk mengembangkan kreativitas, pemikiran kritis, kemandirian dalam belajar, dan berusaha untuk mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata agar mereka dapat melihat relevansi dari aplikasi praktis dari apa yang mereka sudah pelajari. Sekian video pembelajaran yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang.